Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Dan tentu saja kita akan kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Dan untuk episode kali ini adalah untuk subscriber dari Medan. Seperti apa komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini? Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga jangan ketinggalan loncengnya ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini. Ya, di saat kondisi harga komponen yang bisa dibilang belum sehat ini ya, maka penting sekali untuk bisa meracik-racik agar bisa dapatkan kombinasi terbaik dengan budget terbaik tentu saja ya. Nah, untuk rakitan kali ini saya rasa ini juga termasuk salah satu racikan yang cukup menarik. Karena dengan harga atau total budget sekitar 9 jutaan, kita bisa dapatkan kombinasi yang cukup lengkap di sini ya. Nah, apa saja kombinasinya? Yang pertama untuk prosesor. Di sini kita gunakan kembali ya prosesor terbaik di kelas 1 jutaan, yaitu Intel Core i3 10100F, 4 core 8 thread dengan base clock di 3,6 GHz dan boost clock up to 4,3 GHz. Ini sudah sangat sering ya kita rakit dengan 10100F, dan 10100F ini bisa dibilang yang harganya 1 jutaan tapi punya performance yang sangat bagus dan bisa dikombinasikan dengan rentang VGA yang cukup lebar ya. Bisa dengan kelas VGA seperti 750 Ti, 1050 Ti, atau bahkan sampai ke kelas misalnya 1660 Super, RTX 2060, itu juga masih bisa memberikan performance yang sangat bagus untuk prosesor yang satu ini. Nah, untuk kali ini kita kembali gunakan i3 10100F yang udah jaminan mutu lah untuk kelas prosesor 1 jutaan ya. Dan untuk berikutnya motherboard, di sini kita gunakan dari MSI, yaitu MSI H510M Bomber. Nah, ini salah satu seri terbarunya MSI ya. Dan kenapa kita gunakan H510 nggak H410 di sini ya? Karena salah satu tujuannya adalah agar bisa kedepannya upgrade ke Gen 11 ya. Dan tentu saja mungkin ke depan bisa upgrade sampai ke i5 11400F dengan motherboard yang satu ini masih terbilang mumpuni ya, gitu. Makanya kita gunakan chipsetnya 500 series di sini ya. Dan berikutnya untuk komponen yang sangat penting yaitu VGA card. Nah, di sini kita gunakan Inno3D GTX 1650 polos GDDR6 ya. Dan kali ini yang kita gunakan adalah yang versi single fan aja dan tanpa pin power. Nah, untuk 1650 polos GDDR6 yang no pin power, apalagi yang single fan, itu banyak sekali yang ragu untuk beli. Aduh, gimana ya, nanti performance-nya nggak terlalu bagus atau gimana. Nah, di video ini kalian akan lihat seperti apa performance-nya. Karena saya jujur aja setelah tes VGA card ini, performance PC ini secara keseluruhan, ya saya terbilang cukup puas lah ya dengan performance VGA card ini, walaupun dia hanya single fan dan juga tanpa pin power ya. Nah, berikutnya untuk menunjang performance-nya agar semakin baik, tentu saja kita butuh RAM yang bagus juga di sini, dan kita pakai 16 GB kit di sini, yaitu dari Kingston Fury Beast 16 GB kit 3200 MHz CL16. Nah, kenapa 3200 MHz? Seperti halnya di rakitan yang lalu ya, bahwa perbedaan harga antara 16 GB kit 3200 MHz dari Kingston Fury Beast ini dengan yang 16 GB kit dari merek lain yang 2666 MHz itu bedanya tipis ya. Jadi kita langsung aja ambil yang 3200 MHz ini ya, dengan pertimbangan mungkin ke depan kalau ganti motherboard yang bisa support overclocking memori, tentu bisa digunakan RAM ini dengan speed 3200 MHz, bahkan lebih tinggi dari itu pun bisa gitu kan. Nah, berikutnya untuk SSD kita gunakan dari Colorful lagi, yaitu Colorful SL300 128 GB ya. SSD SATA murah meriah dari Colorful, di bawah 300.000 harganya, dan 128 GB saja. Kali ini ya saya rasa udah cukup lah ya untuk operating system di sini. Nah, berikutnya untuk penyimpanan kita pakai juga harddisk ya, harddisk 500 GB dari WD Blue ya. Seperti biasa lah ya, kita sering banget pakai WD Blue 500 GB ini. Dan berikutnya untuk power supply kita kembali gunakan dari Aerocool, yaitu Aerocool United Power 580 plus White. Nah, ini sudah bersertifikasi 80 plus ya. Walaupun 80 plus White saya rasa minimum sudah bersertifikasi 80 plus sebagai jaminan bahwa kualitas power supply ini cukup mumpuni tentu saja ya. Nah, berikutnya untuk casing, di sini kita gunakan casing yang mungil-mungil aja tapi tampilannya luar biasa ya. Jadi kita gunakan sebuah casing dari Aerocool, yaitu Aerocool Trinity Mini V2 White ya, dimana warnanya putih dan dia sudah punya dua fan kali 140 mm di depan yang FRGB ya, dan juga satu fan 120 mm di belakang yang FRGB juga. Jadi
Ini tampilannya luar biasa cakep sih kalau menurut saya ya, casing ini. Dan dengan tampilan yang mungil dan juga desain meshnya di depan ini yang agak berbeda gitu kan. Jadi tampilan meshnya terutama yang bagian atasnya ini sangat menarik kalau menurut saya. Dan juga jaminan airflow yang bagus juga dimiliki oleh casing ini karena depannya itu mesh. Dan jangan khawatir kemasukan debu banyak kalau casing kalian mesh seperti ini karena dia juga sudah punya dust filter di bagian depannya. Jadi menarik ya casing yang satu ini. Oke, itu aja untuk komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini. Dan seperti apa performance-nya, langsung aja kita lihat performance-nya. Ya, berikutnya sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini. Dan tentu saja nggak cuma konsumsi listrik, tapi juga estimasi biaya bayar listrik per bulannya juga akan kita coba hitungkan di sini ya. Nah, untuk PC yang satu ini, kombinasi i3 10100F dengan GTX 1650 polos GDDR6 no pin power ini, ketika kita coba gaming load dengan Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p, ini konsumsi listrik rata-ratanya adalah sekitar 155 watt. Ya, luar biasa irit sekali menurut saya ya. Dengan kombinasi seperti ini, dengan performance yang tadi teman-teman bisa lihat bahwa di gaming 1080p untuk game-game seperti Shadow of Tomb Raider, kemudian The Witcher 3, GTA 5 itu bisa disikat rata kanan, Cyberpunk bisa di setting medium gitu kan. Ternyata konsumsi listriknya hanya 155 watt saja ya. Ini nggak heran kenapa, karena memang dia nggak pakai pin power untuk VGA cardnya ini. Jadi ya inilah kelebihan dari GTX 1650 polos GDDR6 yang no pin power ini. Jadi performance-nya bisa dibilang tangguh di kelasnya, tapi konsumsi listriknya juga irit. Nah, dengan 155 watt gaming load itu kira-kira biaya bayar listrik per bulannya berapa? Nah, seperti biasa kita coba simulasikan dengan 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan juga 12 jam pemakaian per hari. Berapa biaya bayar listriknya? Untuk 3 jam pemakaian per hari untuk gaming ya, itu estimasi biaya bayar listrik per bulan adalah sekitar Rp20.153. Dan kalau 6 jam per hari kalian main game, maka estimasi biaya listrik per bulan adalah sekitar Rp40.307. Nah, kalau 12 jam per hari kalian main game, setengah hari kalian main game, dan selama 1 bulan penuh gitu, maka di sini biaya bayar listrik per bulannya adalah estimasi sekitar Rp80.614 ya. Jadi irit banget, walaupun kalian adalah seorang hardcore gamer ya, yang satu hari main 12 jam gitu misalnya, streaming terus selama 12 jam per hari gitu, sebulannya 80 ribuan aja untuk biaya bayar listriknya. Apalagi kalau cuma pemakaian 3 jam, 6 jam itu lebih irit lagi. Dan itu adalah untuk kondisi gaming. Jadi kalau untuk non gaming, misalnya hanya cuma untuk ngedit, hanya untuk browsing, dengerin musik, ya sesekali gaming, itu akan jauh lebih irit daripada estimasi tersebut gitu.
Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, kombinasi antara i3 10100F dengan GTX 1650 Pulse GDDR6 dari Inno3D yang no pin power dan single fan ini. Nah, ternyata ya sebuah VGA card yang kecil-kecil tapi ternyata cabai rawit ini dari Inno3D itu bisa memberikan performance yang menurut saya sih tergolong sangat bagus ya di kelasnya ya. Dengan budget total tadi sekitar 9 jutaan, PC ini ya dengan kombinasi tersebut itu bisa memberikan performance gaming 1080p untuk game-game AAA seperti Shadow of the Tomb Raider, kemudian The Witcher 3, GTA 5 itu bisa di set rata kanan dengan FPS yang saya rasa sangat playable ya, mendekati sekitar 50-an sampai 60-an FPS, bahkan untuk GTA 5 tadi bisa lebih dari itu sih sebenarnya ya. Dan itu settingannya rata kanan. Jadi kalau kalian mau sedikit kompromi setting high atau medium, tentu akan bisa memberikan performance yang lebih baik lagi untuk PC yang satu ini. Dan ingat, ini no pin power ya, jadi irit listrik banget seperti halnya tadi kita bahas juga di saat pembahasan konsumsi listriknya. Nah, dengan performance seperti itu untuk gaming AAA bagus banget tadi, bahkan sampai gaming ke Cyberpunk 2077 juga yang sangat berat itu bisa disetting medium dengan FPS sekitar 40-an dan sangat playable sekali untuk mainkan Cyberpunk 2077 tersebut gitu ya, dengan preset grafik medium. Nah, kalau untuk game-game e-sport nggak usah ditanya lah ya, udah pasti terbang dengan rakitan seperti ini gitu. Nah, yang paling penting sekarang tadi kan dibahas budgetnya 9 jutaan. 9 juta berapa? Seperti biasa nanti akan saya taruh di sini untuk detailnya ya. Total budgetnya 9 juta berapa. Jadi dengan budget seperti ini, kalian bisa dapatkan i3 10100F yang sudah 4 core 8 thread yang bisa dibilang sangat worth it di kelasnya. Ditambah GTX 1650 Pulse GDDR6 yang saya rasa untuk saat ini adalah primadona ya untuk VGA card. Karena 1650 Super susah sekali dan harganya juga tinggi sekali. Nah, 1650 Pulse GDDR6 ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat baik gitu ya. Nah, berikutnya juga RAM-nya 16 GB. Jadi udah sangat lengkap, dan ke depan mungkin kalau dari sisi upgradability ya mungkin kalian bisa upgrade dari sisi SSD-nya ke depan, atau kalian tambah hard disk lagi gitu kan. Ya saya rasa untuk pilihan 9 jutaan ini mungkin salah satu yang paling worth it yang ada saat ini ya. Untuk PC 9 jutaan di tengah kondisi harga VGA yang masih terbilang sakit ini gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.